Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Saya Romagus Cesar mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari merayakan bersama dengan gereja Pesta Santa Maria Magdalena. Kita akan merenungkan hari ini perikop Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan para murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Maka kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, kita memperingati Santa Maria Magdalena. Kita mengenal kisahnya dalam kitab suci atau dalam Injil khususnya. Maria Magdalena terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari 7 roh jahat yang merasukinya. Lalu kemudian dia menjadi pengikut dan pelayan setia Yesus dan para rasul bersama dengan para wanita yang lain. Maria juga hadir pada saat kematian Lazarus. Dia juga hadir di jalan salib hingga di bawah kaki salib. Dia hadir saat penguburan Yesus dan kemudian mendatangi kubur Yesus untuk mengurapi jenazah Yesus bersama para wanita yang lain.
Dan puncaknya adalah Maria Magdalena menjadi satu-satunya wanita yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan menyapa dirinya dengan namanya, Maria. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Maria Magdalena, seorang perempuan yang pernah kerasukan setan, bahkan seringkali dianggap sebagai pendosa dengan stigma yang negatif seperti itu. Dia mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk berjumpa dengan Yesus. Berkat perjumpaan dengan Yesus dulu, ketika ia dibebaskan dari 7 roh jahat yang merasukinya, dia terpesona oleh cara Yesus menyambut, menerima dia apa adanya, mengampuni dia, dan setelah itu dia menjadi pengikut setia Yesus dan para rasulnya. Pengalaman dibebaskan dari cengkeraman roh jahat itu menjadi pengalaman iman luar biasa bagi Maria Magdalena. Dan berkat pengalaman itu, dia kemudian menjadi pribadi yang bertransformasi, diubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Dan karena itu saudari-saudara, kita bisa mengerti bukan hanya bahwa Maria Magdalena ini setia mengikuti Yesus, melayani Yesus dan para rasul dalam karya pewartaan mereka, tapi dia juga adalah pribadi yang selalu rindu untuk berjumpa dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah mati pun, Maria Magdalena adalah wanita yang berpikir untuk datang ke kubur Yesus untuk mengurapi jenazahnya. Betapa luar biasa kasih Maria Magdalena kepada Yesus. Betapa luar biasa kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus yang dikasihinya. Karena itu apa yang diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini, dia menangis karena tidak berjumpa dengan Yesus di kubur. Itu bisa dimengerti dalam konteks itu. Dia menangis karena merasa kehilangan. Dia menangis karena juga itu menunjukkan suatu relasi yang sangat dekat, relasi yang mendalam, relasi yang sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda punya relasi yang baik dengan seseorang, Anda pernah dibantu, apalagi dilepaskan dari masalah-masalah berat yang menjadi beban pergumulan kita akan sungguh merasa berutang budi. Kita akan sungguh merasa kehilangan ketika orang itu tidak bersama kita lagi. Itu yang terjadi pada Maria Magdalena. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bertolak ke pengalaman pertobatan Maria Magdalena, tentu kita akan merasa tertampar. Kita boleh merasa malu. Pengalaman Maria berjumpa dengan Yesus telah meruntuhkan tembok kedosaannya dan mengembalikannya ke jalan yang benar, mengubah dirinya sehingga dia bertransformasi. Ini juga bukti bahwa Yesus, saudara-saudari, tidak pilih-pilih, tidak pilih kasih di dalam mengampuni dan menghapus, melepaskan orang dari dosa-dosanya. Saudari-saudara, pengalaman perjumpaan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dalam Injil tadi, rupanya selalu mendorong kisah-kisah menarik di balik semua itu. Sebagaimana sudah sempat saya singgung di awal permenungan ini, Yesus yang dialami oleh Maria Magdalena adalah Yesus yang mengasihi
mengampuni, Maha Rahim untuk dia. Maria Magdalena sebagai sosok yang boleh kita katakan juga selain Bunda Maria, dia adalah sosok yang spesial dalam kitab suci. Dia menjadi salah satu tokoh perempuan dalam perjanjian baru. Ia spesial karena menjadi orang pertama yang ditampakkan oleh Yesus setelah kebangkitannya. Meskipun ia sendiri tidak tahu bahwa orang yang berbicara di depannya ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia baru sadar setelah namanya dipanggil Maria. Saudari-saudara, barangkali demikianlah dengan kita juga dalam pengalaman-pengalaman hidup sehari-hari kita, dalam pengalaman-pengalaman iman kita. Tuhan berkali-kali menampakkan diri kepada kita di dalam segala karya, dalam segala pengalaman, dalam segala pelayanan kita apapun itu. Tapi bukan tidak mungkin bahwa berulang kali juga kita tidak tahu atau bahkan menutup mata terhadap kehadiran Tuhan tersebut. Kita baru akan benar-benar sadar, saudara-saudari, setelah Tuhan memanggil kita, setelah Tuhan membuka mata iman kita. Saudari-saudara, para pendengar setia Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Maria Magdalena yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, kemudian hidupnya berubah dan menjadi semakin berarti, semakin bermakna, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kita perlu meneladani semangatnya untuk mewartakan bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Maria Magdalena adalah orang pertama yang ditampaki oleh Yesus setelah kebangkitannya, dan juga orang pertama yang menyebarkan warta kebangkitan Tuhan kepada murid-murid yang lain. Saudari-saudara, bila Anda punya kerinduan, bila Anda punya usaha untuk mencari, untuk berjumpa dengan Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan mengecewakan Anda. Saudari-saudara, Paus Fransiskus mengatakan tentang pribadi Maria Magdalena ini. Beliau katakan Maria Magdalena adalah teladan evangelisasi sejati dan otentik. Ia adalah pewarta Injil yang mewartakan pesan utama dari Paskah Kristus, sumber keselamatan kita. Lagi kata Paus, dia menjadi wanita kudus yang menginspirasi kita untuk memahami arti atau makna sebuah kerinduan tentang kerahiman Allah. Moga-moga saudari-saudara, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini, kita selalu juga punya kerinduan seperti Santa Maria Magdalena untuk mencari, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, untuk selalu ada atau berada di dekatnya. Ketika Anda punya kerinduan itu, percayalah, Tuhan pasti tidak mengecewakan Anda. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh mempunyai Santa Maria Magdalena, seorang berdosa yang setelah berjumpa denganmu mengalami pembebasan,
mengalami berkat luar biasa, kemudian memutuskan mengikuti Engkau dengan setia, bahkan Engkau mempercayakan, memberi kehormatan kepada dia untuk menjadi saksi kebangkitan-Mu yang pertama. Berkati kami dalam seluruh rencana karya-karya, juga dalam usaha kami untuk mencari Engkau. Semoga kami selalu memiliki kerinduan untuk berjumpa denganmu, dekat denganmu, selalu bersamamu, sehingga hidup kami tenang, hidup kami damai, hidup kami senantiasa memancarkan bahwa Engkau selalu beserta kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi kasih-Mu di tengah dunia. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.